sama nitip screenshot. Oke, siap. Terima kasih, Teteh. Ini mungkin mau kenalan dulu sama Kang Malik. Siap, siap. Ah, Halo halo Selamat Teh malam, Novita ya. Kak Malik. Selamat malam ya. Salam kenal ya. Salam kenal, Kak Malik. Posisi di mana sekarang, Kak? Di Jerman sih Di di Jerman. Braunschweig. Oh ya, Mm-mm. mantap, mantap. Kak, ini saya lihat CV singkatnya Kak Malik. Wah, luar biasa banget nih ya. Ini, ini aja Pak. Eh, Jarambah aja kemana-mana Pak. Jarang lah. Bagus, keren, keren, Kang. Mantap. Terus bukunya juga udah banyak nih. Saya jadi penasaran baca satu persatu. Oh iya, kayak Teh Tiwi itu udah baca. Teh Tiwi udah baca. Udah udah sampai mengkaji pokoknya. Oh iya, mantap banget. Kalau Teh Tiwi mah tidak diragukan lagi lah. Mengkaji waktu itu teh mendadak teh ya gini. Tapi ya akhirnya berjalan dengan lancar lah ya Kang ya. Meskipun memang kalau memahami Jung Hoon banyak sisi dan perspektif kayaknya nggak cuman perlu dibaca tapi didalami juga pemikirannya. Ya banyak banyak soalnya lumayan lengkap ininya informasinya jadi ya, fun lah seru. Kalau di Jerman jam berapa ini, Kak? Jam 3 sekarang jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. Oh ya, itu kelihatan tadi jamnya. Jam 3 kurang 5. Mm-mm, Sama jam ya. 3 Lagi panas sekarang baru lagi puncaknya Oh, musim panas kan. lagi musim panas Tiga, ya, Kang, di sana. tiga, 36 derajat sekarang di luar. Wah, mantep lah. Mantep banget. Kalau di Bandung lagi dingin nih, kebetulan ya, Teh Tiwi. Di Bandung lagi dingin ya. Di Bandung mah lagi dingin-dinginnya. Hujan terus. Hujan Tapi terus. kayaknya nggak cuma di Jawa Barat ya. Kan aku kemarin Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini masih di Jateng juga sebagian daerah masih hujan, dingin juga. Padahal harusnya udah kemarau ya. Ya sekarang Iya. bulan Mm-mm. apa Agustus. Agustus. Iya, harusnya kan Ta- ini kemarau. Tapi di Riau udah mulai kebakaran, kebakaran hutan udah mulai Hmm. ya, juga tetap apa kejadian-kejadian yang kemarau tetap terjadi gitu. Meskipun Hmm. hujan ya, jadi anomali lah, anomali iklim. Anomali iklim betul sekali. Mm-mm. Berarti kesibukan apa sekarang Kang di sana? Saya kerja saya Kerja Kang di sana. Udah ya lama berarti ya Kang ya? udah tahun ketiga sekarang. Wah, mantap betul Kang. Kayaknya ini ya Teh, kalau mau mulai udah boleh Teh, udah jam 8 ya. Oke, baik. Oke, baik. Selamat datang Kak Muhammad Malik Arahim ya selaku pembicara atau pemateri kita malam hari ini ya, dan tentu saja selamat datang juga teman-teman semuanya, teman-teman temu sejarah yang semangat selalu ya hadir pertemuan temu sejarah tiap Kamis malam. Kalau saya sendiri alhamdulillah nih malam hari ini lagi kosong jadwalnya karena biasanya suka ada ngisi kelas ya, tapi malam hari ini alhamdulillah banget bisa kosong jamnya dan aduh langsung aja deh pengen jadi moderator gitu ya mumpung kosong. Dan ini juga udah lama kayaknya saya nggak jadi moderator baik di Temu Sejarah ataupun di tempat-tempat lainnya. Jadi kayaknya agak grogi juga ternyata ya kalau udah lama nggak moderatori, udah lama nggak cuap-cuap ternyata lumayan nih. Oke, baik teman-teman kita buka dulu pertemuan kita malam hari ini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Malik dan juga teman-teman semuanya yang udah hadir tepat pada waktunya ya. Kita buka dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan
berdiskusi ya di diskusi buku ke-78. Udah banyak banget nih temu sejarah, keren banget, konsisten sekali ya. Diskusi buku 78 yang ke-78 di Temu Sejarah ya, dengan tema Franz Junghun berkelana di Pulau Jawa bersama penulisnya yang luar biasa, yaitu ada Kak Muhammad Malik Ar-Rohim ya. Teman-teman nanti diperkenankan juga untuk bertanya ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Akan saya persilahkan teman-teman untuk bertanya secara langsung ataupun melalui kolom chat biar nanti bisa saya bacakan pertanyaannya teman-teman ya. Semoga waktu yang disediakan memadai. Baik, teman-teman semuanya yang bisa on cam, silahkan on cam ya supaya seru, supaya terasa hidup diskusinya. Kemudian yang bisa menggunakan background Zoom, silahkan juga digunakan background Zoom-nya ya supaya kompak dan nanti pastinya kita juga akan foto bersama di akhir diskusi malam hari ini ya. Dan kami juga minta izin kepada Kak Malik dan juga teman-teman semuanya bahwa pertemuan malam hari ini direkam seperti biasanya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa menyaksikan kembali di YouTube-nya Temu Sejarah. Baik, teman-teman, kalau begitu eh, saya izin perkenalkan diri dulu ya. Saya Lupita Lestari di sini bertindak selaku moderator dan malam hari ini kita sudah ada pemateri sekaligus penulis bukunya yang luar biasa ya, yaitu ada Kak Muhammad Malik Ar-Rohim. Lahir dan dibesarkan di Bandung ya. Jadi USA ini berarti Kak Malik nih ya orang Sunda asli. Hmm. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung atau ITB dan melanjutkan gelar Master of Science ya, mendapatkan gelar Master of Science di bidang Tropical Hydrogeology and Environmental Engineering di TU Darmstadt, Jerman. Ketika menerjemahkan buku ini, Malik sedang bekerja sebagai peneliti di Thunen Institute di kota Braunschweig, Jerman. Sebagai seorang penulis, Malik telah menerbitkan buku Naturalis Jerman di Tanah Priangan pada tahun 2021, Franz Junghun, Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa pada tahun 2025, Franz Junghun berkelana di Pulau Jawa tahun 1835 sampai 1939, terbit pada tahun 2025. Termasuk juga buku-buku lain di bidang restorasi gambut yang merupakan pekerjaan utamanya. Antara lain bertanam sagu merestorasi gambut, ekonomi hijau lahan gambut Indonesia, eksplorasi sains ekosistem gambut tropika, dan lain-lain. Inspirasi untuk menulis buku ini datang dari gurunya, Dr. Budi Brahmantio, almarhum Dr. Budi Brahmantio, yang juga menulis beberapa buku mengenai geologi dan geowisata Cekungan Bandung. Selain menulis, Malik juga aktif, Kak Malik ini ya, aktif dalam kelompok riset Cekungan Bandung. Dalam waktu luangnya, ia menikmati menulis, membaca, serta menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, teman-teman yang ingin terhubung dengan Kak Malik bisa mengikuti laman media sosialnya, baik Instagram maupun Twitter, di @malikarrohim. Nanti saya bisa ketikin buat teman-teman di kolom chat ya. Oke, sekian CV singkat ya, supaya teman-teman bisa lebih mengenal pemateri kita malam hari ini. Selanjutnya kita langsung sambut saja pemateri kita, yaitu Kang Muhammad Malik Ar-Rohim untuk bisa memaparkan materinya. Silahkan Kang Malik. Ya, terima kasih Teh Lupita. Terima kasih Oke, Kak. Teh Tiwi atas undangannya ya untuk mengisi lagi nih. eh, Mengisi yang ketiga ini sekarang saya di Temu Sejarah, Alhamdulillah. Eh, jadi eh, ya awal tahun 2025 ini saya menerbitkan buku bulan Februari. Bukunya judulnya Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa, itu sudah dibahas juga di Temu Sejarah. Eh, Dan kemarin bulan Mei saya menerbitkan juga buku judulnya eh, Berkelana di Pulau Jawa. Apa Franz Suhun Berkelana di Pulau Jawa. Eh,
Dua buku ini adalah buku karyanya Franz Jungwirth. Jadi Franz Jungwirth ini adalah seorang seorang Jerman yang datang ke Hindia Belanda pada tahun 1835, meninggal juga di Lembang. Dia 1864, makamnya masih ada di Lembang di dekat Jayagiri ya. Eh, ada sebuah tugu obelisk jadi cagar alam juga di sana, jadi bisa dikunjungi. Eh, Tokohnya dia sangat besar di Bandung, itu sangat sangat dikenal gitu ya. Eh, nggak tahu saya, di kalangan saya itu sangat sangat terkenal, itu kalangan ibu saya sangat terkenal. Waktu saya sekolah juga belajar Junghun gitu. Tapi kebetulan gitu, waktu saya masih kuliah tuh nggak pernah tuh nggak mendengar kata Junghun, nggak pernah disebut, nggak pernah dikutip, nggak pernah disitir, nggak pernah jadi namanya tuh hanya hanya ada sebagai legenda gitu. Makanya ketika saya di Jerman tahun 2017, saya melihat untuk pertama kalinya bukunya Junghun itu ya, di perpustakaan kampus. Wah, saya langsung eh, coba baca, dan wah ternyata bukunya ceritanya sangat menarik gitu ya. Itu jadi motivasi untuk kemudian menerjemahkan bukunya gitu. Jadi eh, sejak 2017 ada upaya upaya untuk melaksanakan ini. Nah, tapi mulanya tuh karena bukunya tuh ada banyak, jadi Junghun tuh karyanya tuh sangat melimpah gitu ya. Sangat banyak karyanya selama 22 tahun di Jawa dan Sumatera tuh publikasinya ada gitu ya. Dia nulis banyak banget dan orang juga menulis tentang dia banyak sekali, sehingga eh, ya karena bukunya banyak jadi bingung gitu mau mulai dari yang mana gitu. Jadi saya memulai akhirnya eh, dengan menurut saya ini salah satu cara pertama untuk mengenal Junghun dengan membaca buku ini. Jadi ini adalah buku petualangan 4 tahun pertama Franz Jungwirth di Jawa. Jadi bukunya bukan saya yang nulis, bukunya ini ada saya menerjemahkan, kemudian saya modifikasi agar lebih mudah dibaca, agar ada gambar-gambar, ada segala macam itu ya. Jadi buku ini isinya adalah 4 tahun petualangan Franz Jungwirth di Jawa. Dan kenapa buku ini menjadi sangat menarik gitu ya? Eh, si Jungwirth ini adalah seorang terpelajar. Jadi dia orang anak kuliahan. Ini tahun 1835 kan langka ya, orang kuliahan datang ke Hindia Belanda. eh, Kemudian dia tuh punya punya inspirasi atau punya visi pengen pengen memetakan botani gitu. Jadi dia pengen eh, saya pengen mempublikasikan sesuatu dari karya ya dari petualangan saya. Jadi pada era itu tuh dia pengen pengen jadi orang pertama yang menemukan spesies hewan atau spesies tanaman itu ya. Nah, Junghun dia pengen. Nah, 4 tahun pertama ini, jadi dia pertama datang tahun 1835 di usianya yang 26 tahun, jadi masih seger ya, masih seger, lajang gitu ya. Ketika dia ke Hindia tuh nggak punya teman, nggak punya pacar, nggak punya keluarga, nggak punya apa. Di dalam kepalanya tuh hanya hanya memikirkan tentang tentang mengeksplorasi alam gitu. Makanya eh, dia pergi ke banyak lokasi, mencatat, mendeskripsi dengan sebegitu rinci gitu. Jadi karena karena seperti itu akhirnya buku ini tuh menjadi begitu kaya akan deskripsi, sehingga kita punya suatu baseline tentang keadaan Pulau Jawa pada era itu dengan begitu rinci gitu. Nah, itu yang jadi alasan alasan kenapa saya bersemangat waktu itu untuk menerjemahkan buku ini gitu. Untuk pertama kali, jadi untuk pertama kalinya buku itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Inggris pun nggak ada itu. Nah, alasan utama kenapa Junghun itu karyanya nggak dikenal karena memang karyanya hanya ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Jerman itu. Eh, Orang-orang, bahkan orang-orang apa dari Inggris, dari Amerika juga nggak tahu Junghun itu. Bahkan di kalangan Jerman pun sekarang nggak banyak yang tahu tentang Junghun itu. Jadi eh, nah sekarang makanya tahun ini kita cukup cukup happy karena selain dua buku saya ini ada juga buku dari teman saya Jatmika Aji, dia nulis biografinya Junghun. Kemudian ada juga profesor sejarah dari Belanda Ube Bosman nulis juga biografi Junghun. Jadi tahun ini ada 4 publikasi tentang Junghun yang terbit itu ya. Nah, eh saya kalau ya buku ini tebal ya, ada tebalnya sekitar 690 halaman, 700 halaman lah. Let's say 690 halaman, eh, ukurannya sekitar B5 kurang dikit lah.
15 kali 23, beratnya 800 gram. Dan yang menarik dari buku ini ada bagian gambar berwarnanya. Jadi ada satu 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 bagian di mana saya ngeprint lukisan-lukisan berwarnanya Yung Hun. Jadi ketika Yung Hun datang ke Hindia tahun 1935 kan belum ada kamera ya, belum ada fotografi. Yang dia tulis, dia begitu pengen menunjukkan kepada orang-orang apa sih yang dia lihat tuh. Dan itu tuh nggak semua hal bisa hanya dideskripsikan belakang. Makanya eh, di beberapa kesempatan dia melukis gitu. Ada lukisannya sekitar 20-an lukisan gitu, 20-an lukisan yang berwarna. Eh, jadi saya print berwarna. Ini bisa kalau teman-teman mau cari di Rich Museum ada juga filenya yang high resolution. Jadi kalau mau cetak sendiri, mau bikin lukisan, mau bikin frame-nya atau seperti apa, itu ada gitu. Jadi ada sekitar 20-an lukisan lah yang dicetak oleh Yung Hun. Yang dibikin oleh Yung Hun kemudian dipublikasikan sekitar ya 1850-an gitu. eh, Banyak gambarnya. Buku ini kaya banget akan gambar. Jadi eh, saya merasa kalau buku yang cuma teks doang tuh kadang kan capek bacanya ya. Makanya buku ini saya masukin gambar. Buku aslinya nggak ada gambarnya. Di buku asli itu gambar tuh terpisah. Jadi gambar tuh ada satu chapter gambar teks sendiri, satu buku gambar sendiri gitu. Jadi eh, dia merujuk gambar sini tuh harus harus buka, wah agak repot lah. Di buku ini saya masukin gambar-gambar itu biar nggak terpisah, digabung di dalam satu buku. Daftar gambarnya aja ada 7 halaman sendiri jadi di daftar gambar ada sekitar kalau nggak salah 200-an gambar jadi penuh lah gambar. Kalau yang senangnya nggak senang baca, senangnya gambar doang, cocok juga apa namanya tuh lihat bukunya gitu. Oh ini ya seperti ini, seperti seperti itulah. Nah, eh, buku ini tuh menurut saya sangat unik karena bisa membawa kita seolah-olah kita tuh sedang berjalan-jalan bersama Yung Hoon gitu di era itu gitu. Jadi dan cara cara dia cara dia menulis pun seperti itu gitu. Di 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 banyak kesempatan dia tuh bilang kayak saya tuh eh, saya mengajak pembaca untuk hadir bersama saya gitu. Kita sedang berkuda eh, di tengah hutan belantara, lalu tiba-tiba kita melihat katanya ada eh, cahaya berkilap, lalu hutannya hilang, di hadapan kita adalah eh, danau kawah yang besar gitu ya, warnanya putih dan ada tebing yang sangat besar. Jadi itu dia ketika mendeskripsikan misalkan eh, ketika dia pertama naik ke Kawah Patuha tahun 1837 gitu. Atau di kesempatan lain ketika misalkan dia lagi nongkrong di Gunung Lemongan di eh, di Jawa Timur gitu ya. Eh, Pembaca lagi duduk bersama saya, kita lagi menyaksikan katanya ada sebuah gunung di depannya ada danau, gunungnya malam hari itu meletus wah seperti kembang api di pesta tahun baru kayak model-model seperti itulah. Jadi dia tuh eh, dalam hatinya pengen 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 betul untuk orang-orang itu untuk menyaksikan apa yang dia lihat tuh. Di dalam kesempatan-kesempatan lain itu ketika ketika dia tuh nggak mampu menggambarkan, dia mendeskripsi, dia dia tulis dengan deskripsi itu. Ketika dia nggak bisa melukis, dia deskripsikan. Nah, ada satu yang menurut saya salah satu yang paling berkesan buat saya ya. Saya punya gambar, bentar. Saya punya gambar, saya share screen dulu. Nah, jadi dia lagi naik naik kapal dari Eropa sampai ke Batavia sekitar 120 hari pada era itu. Dia juga deskripsikan ceritanya ketika berlayar tuh seperti apa. Jadi itu kan kita nggak tahu, nggak akan ada orang mengulang lagi ya, dari Bandung ke apa dari Jakarta ke Amsterdam naik kapal 120 hari. Tapi karena tulisan Nyumun kita jadi tahu gimana alur-alurnya. Nah, di perjalanan laut dengan kapal 3 tiang, dia menyaksikan sebuah fenomena yang namanya tuh fosforesensi. Jadi fosforesensi itu ketika si laut itu berpendar cahayanya itu kebiruan itu. Nah ini kan fenomena kayak gini kan kalau bukan pelukis nggak mungkin dia bisa melukis. Tapi dia deskripsikan dengan begitu
menawan. Saya juga sampai akhirnya saya coba cari pelukis yang melukis gambar serupa gitu, biar saya bisa membayangkan kayak kayak gimana keadaan ketika Yung Hun itu menyaksikan hal tersebut. Jadi gambar-gambar yang ada di dalam buku ini yang 100 dan 200 gambar itu sengaja saya cari, sengaja saya kumpulkan untuk membantu saya menggambarkan gitu apa yang diceritakan oleh Jung Hoon itu di dalam ceritanya itu. Eh, itu tentang gambar-gambar itu. Nah, Jung Hoon di buku ini mengamati nggak cuma misalkan dia tuh sebenarnya mulanya tuh botanis ya, dia dia tuh dari kecil suka belajar botani, jadi ketika dia datang ke Jawa tuh yang dia lihat tuh tanaman, pohon aren, pohon kelapa, pohon kapuk gitu ya, pohon asem yang berderet membentuk seperti apa, seperti galeri pameran itu ya, pohon atau membentuk lorong gitu, membentuk koridor, pohon asem beringin, kemudian perdu-perdu atau semak-semak. Awalnya dia fokus kepada itu. Lama-kelamaan setelah dia mulai mendaki gunung-gunung, di total kalau saya nggak salah hitung ada 29 gunung api yang dia daki di buku ini. Dia mulai, wah ternyata gunung api seru juga ini ya. Eh, apa namanya tuh, melihat gunung api seru juga. Akhirnya dia, dan belum ada yang meneliti gitu ya. Nah, akhirnya dia fokus juga meneliti gunung api. Gunung apinya dia deskripsi. Yang ketika dia naik gunung tuh bukan cuma misalkan saya dari titik awal ke titik kedua berapa lama. Enggak, yang dia lakukan tuh enggak seperti itu. Ketika dia mendaki tuh ada orang yang menerobos jalan, dia mengukur temperaturnya, dia melihat apa namanya tuh, vegetasi di kiri kanannya, perubahannya seperti apa. Eh, Kemudian tanamannya, binatangnya, batuannya gitu ya, yang dia deskripsikan seperti itu. Ketika ketika dia udah mendaki 29 gunung, kemudian eh, kemudian bisa mengamati hal-hal seperti itu, dia jadi bisa bikin generalisasi, oh ternyata di Jawa itu ada perubahan vegetasi yang begitu kentara kalau kita naik dari pantai, kemudian ke dataran tinggi, terus sampai ke gunung. Di gunung kita ketemu misalkan pohon-pohonnya udah modelnya model kayak cantigi gitu ya, atau misalkan pohon-pohon leptospermum segala macam gitu, yang sangat berbeda dengan pohon-pohon di di dekat pantai gitu. Itu juga yang dia laksanakan. Eh, Ketika di puncak di dalam kawah dia mendeskripsi, oh ini kawah besarnya segini, lebarnya segini, dalamnya segini, batuannya seperti ini, hancurannya begini ke sana ke sini gitu. Eh, Dia melakukan melakukan seperti itu. Dan yang satu lagi yang jadi selain selain itu, dia juga senang melihat tinggalan-tinggalan arkeologi gitu. Jadi ada beberapa di bukunya tuh ketika dia lagi ke misalkan ke Borobudur misalkan, atau ke Prambanan, dia menyaksikan misalkan eh, ya dia menyaksikan eh, arca-arca dua Rapala yang begitu besar sekarang juga masih ada gitu ya. Atau ketika dia lihat di Jogja ada bangunan-bangunan yang di atasnya ada patung dan oke, dia punya awareness juga terhadap terhadap hal itu. Ketika dia menyaksikan candi-candi yang hancur, ketika dia menyaksikan eh, letusan-letusan gunung api, dia tuh membayangkan, oh mungkin mungkin saja ketika orang Jawa ini dulu kebudayaannya sangat tinggi, mereka musnah karena adanya kejadian gunung api. Jadi nggak perlu katanya jauh-jauh ke Pompei atau ke Vesuvius untuk melihat eh, kebudayaan yang hancur oleh letusan gunung api. Lihat sini di Jawa, lihat di sini di Galunggung, lihat sini di Kelut, atau lihat sini di Merapi katanya itu. Jadi eh, hal seperti itu dia dia ceritakan, dia dia punya awareness yang menarik menurut saya, bahwa orang pada era itu mampu untuk menceritakan hal seperti itu. Nah, Eh, di buku ini ada 4 tahun. Tahun pertama itu masih di Batavia, keliling-keliling sekitar Batavia. Tahun kedua itu di Jogja, Jogja Gunung Kidul gitu ya, di Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Tahun ketiga 1837 itu dia di Jawa Barat, jadi di ekspedisi keliling Jawa Barat.
Pelabuhan Ratu Cianjur gitu ya. Dia ke Bandung dari Cianjur tuh bukan lewat Padalarang tapi lewat selatan, lewat Curug Citambur gitu, ke situ Patengan, terus ke Danau Patuha, keliling sampai Ciremai dan seterusnya. Tahun selanjutnya dia keliling sampai ke Jawa Jawa Timur, sampai ke Gunung Ringgit, mendaki banyak gunung, Semeru, apa enggak Semeru, Sindoro, Sumbing, Slamet, Merapi dan seterusnya. Dan tahun 1839 dia mendaki Gunung Gede, eh, Gede Pangrango 4 kali ya, dari beberapa arah, kemudian bikin penjelasan yang cukup, menurut saya cukup menarik gitu. Jadi ada interpretasi geologi gitu tentang kenapa Gunung Pangrango itu kok nggak ada kawahnya, tapi Gunung Gede ada kawahnya. Kenapa ada interpretasi itu. Jadi cerita-cerita ilmuwan itu. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana seorang ilmuwan itu berpikir pada era itu gitu. Nah, begitu. Akhirnya 1839 dia menutup ceritanya di puncak Gunung Gunung Gede. Dia bilang, eh, saya dipanggil sama bos saya karena bos lamanya meninggal. Bosnya yang baru ini pengen dia eh, eh, berhenti jadi ilmuwan, harus balik kerja jadi dokter, karena dia tuh sebenarnya mulanya sebenarnya seorang dokter, tapi banyak mangkir untuk bekerja sebagai saintis gitu. Jadi dia balik, "Oh, kamu sekarang tugas kamu jadi dokter, oke, cepat kamu balik kembali lagi menjadi dokter." Dan begitulah ditutup cerita selama 4 tahun pendakian gunung-gunung, eh, cerita deskripsi-deskripsi ilmiah, deskripsi-deskripsi etnografis atau dan segala macam, berakhir di puncak, di sekitar alun-alun Surya Kencana. Gitu mungkin kurang lebih Telupita. Jadi saya hanya memberikan gambaran aja. Kita coba lebih banyak diskusi aja biar lebih enak gitu ya. Terima kasih. Iya, wah mantap banget nih Kang Malik ya, pemaparannya. Benar-benar seperti bercerita ya, petualangannya Yung Hun selama 4 tahun ini gitu. Jadi kebayang sih Kak Malik gimana enjoynya ya waktu menerjemahkan gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin tadi saya sempat salah kasih informasi ya. Jadi ini yang menulis bukan Kang Malik, tapi Kang Malik menerjemahkan begitu ya Mhm. buku ini gitu. Jadi kebayang excitednya ya Kang Malik waktu menerjemahkan buku ini, karena dari eh, cara Kang Malik menyampaikan di sini gitu ya, memaparkan tuh memang wah seru banget gitu ya petualangannya, dari mulai bentang alamnya gitu ya, memang apa ya, kita benar-benar diajak berpetualang lah gitu ya Kang. Iya, betul, betul. Cuman Oke, ya mungkin sedikit boleh penting boleh gitu ya, Kang. mungkin saya tuh bukan penerjemah ya, jadi bahasa Jerman saya juga terbatas gitu ya. Eh, Mungkin ada banyak mistranslate atau misalkan apa namanya tuh, ya itulah yang hal teknikal Hmm. yang mungkin mengganggu kalau misalkan nanti ada teman-teman yang atau yang benar-benar pengen ngecek kualitas terjemahannya. Saya yakin akan banyak yang keliru itu. Tapi saya berusaha untuk membagikan pengalaman saya ketika membaca buku ini dengan apa namanya itu bahasa saya gitu ya. Tapi ini adalah karyanya Franz Jung Hun itu Hmm. gitu. Baik, siap Kak. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Galih M. Yusuf. Perkenalkan, saya Galih dari Kertasari, Kabupaten Bandung. Mohon arahannya, Kang. Buku mana yang lebih baik saya baca terlebih dahulu? Antara Naturalis Jerman di Tanah Priangan atau Berkelana di Pulau Jawa. Begitu, Kang Oke. Malik. Pak. Yang eh, dibaca dulu yang ini aja karena bukunya ada gitu. Kalau Naturalis Jerman tuh bukunya nggak ready, stoknya nggak ada gitu. Jadi bisa baca buku Franz Jung Hun Berkelana di Pulau Jawa. Eh, eh, karena memang ini menurut saya bukunya paling ringan, maksudnya bukan secara bobot memang berat, tapi secara bahasa dia ringan gitu ya. Terus dia juga menurut saya eh, fun gitu untuk dibaca, menyenangkan, nggak terlalu berat gitu. Jadi eh, bisa baca buku ini. Nanti kalau rencananya buku yang kedua Naturalisme Jerman, bukan buku kedua ya, buku saya yang pertama ini Naturalisme Jerman di Tanah Priangan lagi saya revisi. Moga-moga bisa cetak ulang di akhir tahun ini gitu. Kemudian yang satunya lagi nih, Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa, ini tuh bukunya lebih
filosofis, jadi di karangan Yungun juga. Jadi setelah 13 tahun dia pulang ke setelah 13 tahun di Jawa, dia pulang ke Eropa. Nah, di Eropa tuh dia banyak nulis, oh kira-kira apa sih pengalaman dia di Jawa yang bisa jadi relevan gitu. Jadi ini kayak buku filsafat lah, lebih filsafat ketuhanan. Jadi agak berat buku ini tuh. Eh, saya tapi saya rekomendasikan juga kalau ini lagi baru mau cetak ulang ini. Jadi moga-moga minggu depan udah masuk cetak ulang, akhir bulan ini bisa bisa dibeli lagi cetakan yang baru gitu. Jadi saran saya bisa baca buku yang ini dulu, Franz Suher Berkelana di Pulau Jawa, ready stock. Silakan kalau mau bisa kontak saya via IG atau chat admin saya di ada ini ya kontaknya gitu. Baik, siap Kang Malik. BTW, by the way, saya yang jadi kepo nih Kang, tadi yang buku apa, Bintang-Bintang dari Langit, itu nanti bisa kontak Kang Malik juga. Cahaya dan bayang-bayang dari Jawa. Ah, Iya. apa sih kamu jadi Ah. bintang-bintang dari langit? Oh ya, Ah, oke. bisa ya itu moga-moga akhir bulan ini lah saya udah, tapi udah saya masukin ke percetakan, lagi disiapin untuk dicetak ulang. Tapi Oke. itu seru juga, itu ceritanya tentang ada tapi udah dibahas lah, nanti kalau mau silakan mampir ke YouTube-nya Temu Sejarah pas saya bahas buku itu. Oh iya, oke, baik-baik. Nah, Hmm. nanti saya mau nonton dulu. Minta kontaknya dong, Kang Malik, katanya. Iya, silakan di kontak via via Instagram gitu ya, biar Oh biar iya, uh, oke. Nanti saya atau bisa di copy lagi. nanti saya masukin ininya apa namanya itu ininya ya, kontaknya di. Siap-siap, Kang. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Kak Faris, Faris, Faris. Oke, bagaimana Junghun mendapatkan modal finansial untuk bisa melakukan perjalanan sejauh ini, sejauh itu ya? Mungkin caranya mendapatkan dukungan finansial bisa ditiru pendaki zaman now. Oke, ini mau Mhm. mencari eh, inspirasi. Gimana, Ya Kak Malik? modalnya pertama, jadi dia kan ada 4 tahun ya, ketika tahun pertama itu dia murni dari duitnya sendiri. Jadi dia eh, ya duit gajinya dia sisihkan untuk naik Gunung Merapi, Merbabu itu, bayar bayar kuli-kuli dia bayar sendiri gitu ya. Kemudian pas dia ke Gunung Ya. Kidul juga dia bayar sendiri. Tapi kemudian pas 1837 tuh dia bergabung dengan di kantornya, dia ikutan dengan bosnya. Bosnya juga kebetulan punya hobi eksplorasi ilmiah gitu ya. Makanya sambil dia dinas lapangan, dia juga sambil melihat observasi alam gitu ya. 1838 dia bergabung dengan namanya Natur Komisi. Jadi itu semacam komisi ilmu alam, ilmuwan-ilmuwan yang dikumpulkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengeksplor wilayah kolonial. Jadi dia memang bekerja sebagai sebagai peneliti gitu ya. Gitu. Jadi memang mulanya aja dia dia pakai pakai uang sendiri, tapi belakang lama lama kelamaan dia dapat support dari pemerintah. Jadi bentuk dukungan finansialnya dari pemerintah. Dan itu memang nggak mungkin kalau misalkan dia ngerjain sendiri, apalagi ekspedisi-ekspedisi yang besar itu. Karena misalkan ketika dia dari Cianjur mau ke situ Patengan gitu ya, itu yang Bupati Cianjur tuh harus mengirimkan 300 orang buat membuka jalan itu. Ketika dia mau dari Garut mau ke eh, Talaga Bodas, itu Bupati Garut harus mengirimkan 150 orang buat buka jalan. Jadi sangat itu sangat banyak gitu ya manpowernya, nggak mungkin kalau dia eh, membiayai sendiri itu. Begitu Kang Faris. Begitu ya, Kang Faris. Jadi sudah terjawab ya. Jadi memang di tahun-tahun awal self funding gitu ya, Kang ya Mhm. istilahnya zaman now mah. Alias biayain dulu sendiri kesananya dapat sponsor gitu ya. Baik, begitu ya Kang Faris. Selanjutnya dari Kang Wayan, mohon infonya soal buku. Oke, sudah disampaikan ya Kak Wayan ya. Ada eh, Instagram dan Twitternya Kang Malik, juga ada WhatsApp-nya. Mungkin nanti bisa kontak-kontak aja Kang Wayan ya. Selanjutnya ada respon dari Kang Roy Ciwidey. Wah, Gunung Patuha, Situ Patenggang, lemburnya Teh Lupita. Iya, itu kampung saya ya, kampung Kak Roy juga. Pernah dikunjungi Junghun, keren katanya.
Betul, Eh, Kang. ini, Oh ya, ini saya sedikit mungkin saya share sedikit ya. Jadi boleh, Kang. di Instagram saya itu ada link menuju eh, galeri lukisan-lukisannya Franz Yung Hoon. Jadi nanti kalau buka Instagram saya ada link menuju galeri ini. Jadi isinya adalah eh, lukisan-lukisannya Yung Hoon. Ini ya, lukisan-lukisannya dan juga ada di selain lukisan ada juga teksnya. Jadi apa keterangan lukisan itu ceritanya seperti apa. Jadi ini udah saya provide open gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mau lihat atau penasaran bisa cek ini di Instagram saya ada eh, lukisan-lukisannya dan di lukisan itu seperti ini lukisan Telaga Patengan yang misalkan kampungnya eh, Teh Lupita ya. Jadi dia mengambil eh, dari arah ini ke arah Gunung Patuha gitu ya. Jadi semua lukisannya ada teksnya, ada keterangan. Jadi bisa bisa dibaca nanti di eh, di apa namanya tuh ada linknya di Instagram saya silakan mampir ada Di bio-nya gitu ya, Kang ya. iya di bionya betul. Siap-siap, silahkan teman-teman untuk follow dan mengunjungi Instagramnya Kang Malik ya. Baik, kalau begitu Kang Malik, kita masih ada pertanyaan dari Kak Galih lagi. Saya yang naturalis udah ada Kang, tapi belum dibaca. Dan satu lagi, apakah Yung Hun pernah mendaki ke Gunung Wayang di Pangalengan? Habis ini saya mau melengkapi koleksi buku-buku Yung Hun. Begitu, Kang Malik. Nah itu Kang Gali kalau misalkan maunya wilayah Pangalengan justru buku naturalis yang ada gitu ya. Jadi di buku naturalis itu ada terjemahan perjalanannya Frans Yuhun ke Gunung Malabar, Wayang dan Tilu tahun 1839. Jadi itu apa yang dia lihat. Oh, itu si Pangalengan tuh masih hutan belantara ya waktu itu masih tahun 1839. Eh, bisa dicek nanti di buku naturalisnya. Silakan kalau udah apalagi kalau udah ada silakan waktunya sekarang untuk dibaca gitu. Gitu. Siap. Mantap nih Kak Galih ya. Antusiasmenya terhadap buku-buku Yung Hun luar biasa. Selanjutnya dari Kang Hanif, Kang Malik, apakah mungkin suatu saat terjemahkan buku Yung Hun yang berkelana di Tanah Batak? Ya ini juga buku seru ya. Jadi tahun 1840 sampai 1841 Yung Hun dapat kesempatan untuk memetakan wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, mungkin Mandailing, sama mungkin apa itu ya? Iya, daerah situlah, daerah Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan begini. Nah, dia eh, terbitkan bukunya tahun 1847, judulnya Die Bataländer auf Sumatera, dua jilid, satu etnografi, satu geografi gitu. Jadi eh, itu saya juga belum belum baca bukunya gitu ya. Saya saya nggak belum meskipun meskipun menarik sebenarnya ceritanya, tapi saya belum belum punya motivasi untuk baca gitu karena nggak begitu relate dengan kawasannya gitu ya dengan saya takut salah terjemahin atau seperti apa. Tapi memang ada beberapa cerita-cerita yang seru gitu ya di buku itu. Misalkan ketika Yung Hun itu di dikejar oleh satu kepala suku gitu. Jadi dia tuh diminta untuk pertama dipanggil oleh suatu kepala suku, oh kamu mau nggak menjadi delegasi saya untuk berdamai dengan kepala suku sebelah gitu ya. Tapi kemudian setelah Yung datang, malah si kepala suku sebelahnya tuh mengobarkan perang itu kepada desa itu. Nah, akhirnya pas Yung balik, eh, dia disergap, ditangkap gitu ya. Kemudian si kepala desa itu sama memanggil warganya untuk berunding gitu ya. Apa yang akan kita lakukan nih sama orang Belanda ini? Gimana kalau kita makan? Gimana kalau kita hukum? Oh, kalau kita ada 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 ini mau dimakan jadi dia memang pada waktu itu ada gitu ya kejadian-kejadian kanibalisme itu memang memang ada di sana gitu. Tapi itu hanya dilakukan kepada orang-orang tertentu saja gitu. Bukan orang sembarang dimakan gitu. Jadi misalkan kayak tadi ada pengkhianat atau misalkan ada
orang pemerkosa atau segala macam itu baru dia dihukum yang sangat. Seperti kisah No Nah, Yunghwan Manson hampir ya. apanya? Seperti kisah No Manson waktu penyebaran Zending Iya, di tengah Batak. No Manson. No Manson. Yunghwan Yunghwan sebelum sebelum No Manson ya betul. Sebelumnya jauh mungkin No Manson baca bukunya Yunghwan juga jadi Betul. eh, mungkin 8 No Manson itu berapa 1860 mungkin ya sekitar segitu ya. Nah, itu jadi eh, hampir dimakan tapi akhirnya dia berhasil melarikan diri itu ceritanya epic juga. Jadi sebenarnya itu buku di Battalion Laut Sumatera sebenarnya menarik juga. Cuman itu ada banyak sekali buku eh, sebelum nyampe ke sana nanti ada buku Java juga itu belum diterjemahkan 1.800 halaman sangat sangat tebal, sangat kaya akan informasi eh, banyak jadi yang pengen. Eh, jadi tapi kalau misalkan mau silakan menurut saya pasti banyak yang mau untuk baca gitu kalau ada orang yang menerjemahkannya gitu. Baik, Kang Malik. Wah, mantap banget ya. Oke, sudah ada yang raise hand. Ada Pak Aloistan. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Wah, ini luar biasa. Saya Aluistan, Dokter Tan, sudah 68 tinggal di Amsterdam. Saya bimbing mahasiswa AI di Universitas Amsterdam. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau belajar membantu Indonesia Mas, silahkan. Bisa kirim melalui WA atau email. Itu ingat itu. 800 tahun yang lalu, kalau kamu berkenalan, kamu kepalamu bisa dipotong. Tapi kalau hari ini, kalau kamu berani berbuat sesuatu untuk masyarakat sendiri, inovasi, pasti akan sukses. Setuju? Betul Pak ya. Kamu itu proyek leader dari kamu sendiri, oke? Iya Pak. Jadi moderatornya hari ini siapa sih? Saya, Pak. Ya, saya ingin kamu itu jadi asisten saya, oke? Baiklah, nanti bisa dibicarakan ya, Pak ya. Silahkan, Pak, ada tanggapan mengenai diskusinya atau ada pertanyaan? Diskusinya itu begini. Kalau kamu berani ngomong di panggung, itu kamu lebih pinter dari Gus Dur. Lebih pinter dari Jokowi. Karena kamu itu komunikasi dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu yang bertanggung jawab untuk masa depan kita. Sekarang itu kita bisa kolaborasi. Jadi mahasiswa saya orang Belanda, asalnya dari India. Mereka belajar AI. Apakah mahasiswa Indonesia juga bisa belajar AI? Gimana Pak maksudnya relevansinya gimana Pak? Berani belajar. Belajar apa yang kamu belum tahu. Kolaborasi. I'm talking about the future.
I'm talking about tomorrow, okay? Kalau saya ngomong sekarang, kamu pasti tidak mengerti, belum mengerti. Apa kamu pengetahuanmu itu seperti S2 atau S3 atau S0? Ini kalau buku ini Pak ya, maksudnya yang saya kerjakan ini kan sebenarnya ini kan project hobi aja. Ya. Saya nggak mengerjakan ini sebagai out of professional activity gitu. Jadi pekerjaan asli saya restorasi gambut, climate change gitu ya. Saya mengerjakan itu semata-mata hobi aja. Jadi menurut saya nggak terbelenggu apakah ini harus S1, S2, S3. Menurut saya doesn't matter gitu ya. Jadi eh, 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 apalagi ini project penerjemahan buku-bukunya udah ada gitu ya, naskahnya udah ada, teknologinya udah ada gitu ya. Yang diperlukan hanyalah determinasi dan orang yang memang mau 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 apa namanya itu ngerjain dirty jobsnya gitu ya, data cleaning atau misalkan nanti bikin eh, editing atau nanti layout dan segala macam. Seperti itu Pak Aloysia. Jadi menurut saya nggak begitu relevan apakah S1, S2, S3 itu gitu. Itu begini, kamu kalau bicara dengan dokter Tan, bicara dengan orang lain, kamu itu harus humble, kamu itu harus mendengar, bisa mendengar. Oh bisa Pak. Iya, jadi saya tadi bilang, saya tahu kamu itu hobi, kamu itu sorry, seandainya itu pengangguran. Pak Alois, Pak Alostan, maaf ya kita ada batasan durasi, jadi nanti diskusinya bisa dilanjutkan lagi di grup ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih lagi. Iya, see you Bapak. Selanjutnya kita akan beralih lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Kak Widianti, nanti kita persilahkan ya. Baik, selanjutnya Kang Malik ada pertanyaan dari Kak Yuningsi. Apakah dalam eksplorasinya Yunghun di Gunung Gede menemukan atau mendokumentasikan mengenai tinggalan prasejarah megalitik seperti Punden Berundak? Terima kasih Kang Malik. Untuk yang Gunung Gede sepertinya nggak ada ya. Saya kurang belum belum baca eksplorasinya Yunhun tentang tentang misalkan situs Cibalai atau misalkan situs eh, yang ada misalkan batu tulis itu. Jadi saya kurang tahu itu kalau kalau Gunung Gede. Tapi kalau yang lain misalkan dia di Tampomas dia laporkan atau misalkan di di Ujung Berung gitu ya di Bandung dia laporkan beberapa tinggalan artefak gitu. Tapi kalau di Gunung Gede saya sepertinya nggak ada. Baik, begitu ya Kak Yuningsih, sudah terjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada respon dari Kak Gali. Siap, makasih Kang. Sayang sekali saya gagal ketemu Kang Malik saat ada acara penerbitan buku ini di Bandung. Oh, udah daftar tapi ternyata ada acara kerjaan mendadak yang sulit untuk ditinggalkan. Oke, Kang Gali, semoga nanti ada kesempatan lagi ya. Dan Alhamdulillah malam hari ini meskipun nggak ketemu langsung ya, bisa bertemu Kang Malik di diskusi kita malam hari ini ya, diskusi di Temu Sejarah. Oke, sebelum ke kolom chat lagi, mungkin kita akan persilahkan yang raise hand dulu. Pertama ada Kak Widianti. Silahkan Kak Widianti. Iya, selamat malam Mas Malik. Selamat malam Mbak Widianti. Ya, silakan. Silahkan Kak. Oh ya, sebenarnya menarik ini perjalanan Yunhun ya. Saya sendiri juga baru mengetahui ada seorang yang berhasil misalnya menuliskan banyak sekali tentang pemetaan begitu ya di Pulau Jawa gitu di tahun 1800. Itu mungkin lengkap karena dia berbeda dengan mungkin penulis-penulis lain karena dia juga di situ
Misalnya kayak Raffles begitu ya. Karena kalau Yun Hun ini kan dia melalui cerita, kemudian dia juga ada pengamatan, kemudian dia juga melukis gitu. Jadi gambarannya itu mungkin sangat lengkap ya. Nah, saya hanya mau tahu aja sih sebenarnya kalau menurut Kang Malik sendiri gitu ya. Dari menerjemahkan buku Yung Hun ini, kira-kira pelajaran apa Mas yang bisa kita ambil gitu ya? Ini mengenai sebenarnya eksplorasi sendiri tentang tanah di Pulau Ya, Jawa itu kalau kita melihat dari masa lalu begitu di tahun 1800, kemudian kita melihatnya kembali di tahun-tahun sekarang. Kira-kira kalau dari hasil penerjemahan buku Yun Hun sendiri itu pelajaran apa ya Mas yang paling mhm. mungkin bisa kita tarik untuk kondisi saat ini tentang tanah sendiri di Pulau Iya ya. Jawa begitu. Ya begitu Ini aja Mas mhm. pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan menarik, Mbak Widya. Jadi bagi saya, jadi tadi saya pekerjaan saya perubahan iklim ya. Saya bekerja restorasi gambut, eh, ya, konservasi alam itu model seperti itu ya. Eh, Ketika membaca Jung Hoon itu, hal paling menarik yang berkesan buat saya itu adalah bagaimana romantisme Jung Hoon terhadap alam itu punya daya pikat agar kita itu bisa lebih aware gitu atau lebih menghargai, mengapresiasi alam gitu ya. Bagaimana eh, bagaimana misalkan hutan yang terdiri atas berbagai macam jenis vegetasi dan hewan, strukturnya ya ada yang tanah, ada yang di bawah, ada yang menengah, ada yang tinggi menjulang, ada akar-akar sulur, ada sebuah eh, ekosistem yang sangat rumit gitu ya. Eh, dan kita tuh dan dia tuh berusaha mendeskripsikan itu dengan sangat eh, dengan indah gitu ya, dengan indah dan membuat orang yang membacanya tuh ikut eh, terenyuh, ikut memiliki rasa ikut cinta gitu ya. Nah, selama ini gitu, selama selama saya belajar, selama saya kuliah gitu ya, selama saya bekerja sekarang di eh, bekerja riset gitu ya, saya melihat bahwa para peneliti itu selalu berfokus pada fakta gitu ya. Kita berfokus pada fakta, kita berfokus pada hal-hal atau bahasa uh, ya fakta-fakta yang sangat kaku gitu ya. Perubahan iklim 2 derajat akan begini, suhu CO2 sekian macam. Jadi eh, kita nggak mampu untuk karena begitu banyak fakta, bahkan kayak IPCC itu ribuan halaman, itu ribuan halaman, ribuan referensi, kita jadi kebal gitu. Jadi kebal sama fakta, kayak kayak fakta tuh nggak make sense lagi itu. Nggak menyentuh langsung ke hati manusia yang me- yang harusnya memang jadi target target dari cerita-cerita itu sendiri. Makanya saya merasa bahwa dengan membaca Jung Hoon, saya bisa lebih mengapresiasi subjektivitas, eh, melihat sesuatu itu dengan lebih apa ya, romantik gitu ya, dengan lebih romantisme gitu. Jadi bukan cuma fakta ABC saja, tapi itu merupakan sesuatu yang kita tuh sangat kecil itu dibandingkan dibandingkan alam yang begitu besar itu. Kita tuh sangat sederhana dibandingkan ekosistem yang begitu kompleks. Seperti hal-hal seperti itu yang menurut saya sangat 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 penting gitu. Eh, jadi kita bisa melihat alam dengan lebih dengan perasaan cinta gitu. Kita bisa melihat alam dengan eh, bukan semata-mata ruang untuk eksploitasi, tapi itu adalah ruang untuk mendekati pencipta gitu ya. Itu premis utamanya buku ini, buku Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa itu. Jadi bahwa alam semesta itu adalah mukjizat terbesar Tuhan, dan orang yang mencoba memahami alam semesta itu seolah seperti nabi katanya yang mencoba berbicara dengan penciptanya melalui ciptaan. Jadi itu yang menurut saya eh, sangat berkesan buat saya ketika menerjemahkan buku ini secara personal gitu ya. Tapi kalau secara secara
apa kalau cerita gitu ya, saya senang ketika membaca buku itu saya seperti kembali ke tahun 1835. Melihat saya bisa membayangkan bagaimana kondisi seperti itu, bagaimana orang itu berpetualang dari suatu tempat ke tempat lain, moda transportasinya bagaimana, eh, hubungan dengan kuli-kuli seperti apa, eh, yang kayak gitu-gitu yang menurut saya sangat 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 menarik gitu ya, cerita-cerita, eh, eh, deskripsi tentang periode tersebut. Itu, eh, Mbak Widi, terima kasih. Oke, mantap sekali ya Kak Widi sudah terjawab ya. Selanjutnya sebelum kepada yang raise hand, kita akan pindah dulu ke kolom chat. Di sini ada pertanyaan dari Kang Fatnur Rohman. Halo Kang, dari sekian banyak tempat yang disinggahi, lokasi mana yang paling berkesan bagi Yung Hun? Begitu Kang Malik, silakan. Yang paling berkesan bagi Jung Hoon ya, eh saya nggak tahu juga nih yang paling berkesan tuh karena dia tuh sering menggunakan kata misalkan, eh, ini tempat paling indah di Pulau Jawa. Jadi ketika dia ke Gunung Kidul melihat bukit-bukit Kars yang eh, sangat indah, oh ini tempat saya nggak pernah lihat tempat seindah ini di Pulau Jawa. Tapi kemudian dia ke tempat lain misalkan ke eh, Lembah Mandalawangi di Pangrango gitu ketika dia menyaksikan 2 ekor badak lagi minum di puncak Pangrango gitu 3.816 mdpl. eh, di, di keadaan lain misalkan ketika dia melihat pertama mendaki Gunung Merapi nggak ketemu tempat yang datar eh, untuk bermalam, dia bilang juga itu malam yang tidak terlupakan buat saya gitu. Saya hanya sejenak tidur, tapi ketika saya bangun, saya menyaksikan bulan bersinar terang, di sampingnya ada eh, ada Venus yang benderang gitu. Jadi banyak dia saya nggak tahu ya tempat yang paling menarik buat dia yang mana gitu. Karena dia selalu mendeskripsikannya tuh seperti dia sedang berada di tempat yang paling indah di dunia gitu. Jadi tapi kalau kalau bagian favorit saya di buku ini adalah ya ketika dia tadi mendaki Gunung Merapi gitu, dia cerita mendaki Gunung Merapi itu berkesan banget buat saya. Karena saya eh, ketika saya ingat ketika saya mendaki Gunung Guntur tahun 2011 tuh, keadaannya tuh kurang lebih kayak gitu, nggak kunjung ketemu tempat yang dingin tempat yang datar untuk bermalam. Mirip aja, jadi bisa relate gitu ya. Gitu, Kang Fahmi. Terima kasih. Kang Fatnur ya. Kang Fatnur. Oke, baik. Terjawab ya Kang Fatnur. Terima kasih Kang Malik jawabannya. Selanjutnya sebelum ke Kak Wayan, kita ke Kak Fahmi dulu. Kang Malik, Yuhun tuh sebenarnya sedih nggak sih melihat Pangalengan dibuka lahannya seperti demikian besarnya? Ya, jadi ya ketika dia pertama datang ke Pangalengan tahun 1839 ya, mendaki Gunung Wayang, Malawa, dan Tilu. Nah, beberapa tahun kemudian, tahun 1846 itu dia lagi keliling Jawa lagi, dia balik lagi ke Pangalengan. Ketika dia balik ke Pangalengan, sudah menyaksikan dibuka lahan luasnya, saya nggak apa berapa luas, tapi dia ditanam sekitar berapa, 15 juta batang pohon kopi gitu di lahan seluas itu, yang dulunya adalah sebuah hutan belantara yang tanahnya tuh bahkan tidak pernah terkena sinar matahari itu ya, saking saking gelapnya hutan hutan. Nah, itu jadi ada eh, eh, apa namanya itu kesan-kesan tentang eh, rasa takut mengenai deforestasi, kekhawatiran mengenai kerusakan alam gitu ya. Dia mulai ada gitu. Dia juga menyebutkan misalkan ketika eksploitasi hutan-hutan di sekitar Gunung Gede itu bisa mengakibatkan longsor, itu udah ada juga awareness awareness terhadap bahaya deforestasi gitu. Jadi dia aware terhadap hal ini. Dia juga menyadari bahwa budidaya misalkan kopi, teh gitu ya, dan nanti belakangan kina yang dia kembangkan juga, itu juga sangat sangat berpengaruh terhadap pembukaan lahan, membuat eh, lahan-lahan yang produktif ditanami ditanami komunitas-komunitas itu, masyarakat harus kemudian makin makin menjauh, makin ke arah gunung gitu ya untuk membuka lahan. Jadi
dia menyadari juga ada dampak dari eksploitasi perkebunan terhadap pengurangan tutupan lahan. Jadi ya sedih nih dia melihat eh, pembukaan lahan. Tapi ada paradoksnya ya. Jadi 1855 dia eh, mulai untuk budidaya kina ya dia mulai di Pangalengan sama di Lembang gitu. Jadi eh, ada ya ketika ditugasin ya diembat juga tugasnya gitu. Gitu, eh, Kang Fahmi. Oke, gitu ya Kang Fahmi sudah terjawab. Selanjutnya kita bisa persilahkan Kang Wayan. Nah, dari Kang Wayan juga ada apresiasi nih, keren Mas Malik, karya Anda luar biasa. Saya banyak belajar dari cerita Anda. Silakan Kang Wayan. Oke, terima kasih Mas Malik. Salam kenal Mbak Luvita. Saya Wayan, Oke. kebetulan saya dari Malang. Eh, Secara nggak sengaja sebenarnya saya sekitar 2 bulan terakhir ini memang lagi membaca karyanya Jung Hoon itu dan saya terkejut dan sangat sangat apa ya sangat berbahagia begitu bahwa ada yang menerjemahkan buku ini dan ini memang agak sulit kemampuan bahasa Belanda saya juga sangat buruk sekali jadi saya hanya sedikit memahami bahasa Jerman sehingga kemudian saya bisa membaca Jung Hoon ketika dulu kuliah. Nah, dengan pengetahuan saya yang sedikit itu, Mas, saya tahu bahwa yang sebenarnya saya lakukan itu adalah saya menelusuri sumbangan Jung Hoon itu dalam membentuk satu komunitas kolonial baru gitu di Pulau Jawa pada tahun 1800 sekian itu. Cuman saya agak bertanya-tanya gitu. Terus terang saja sampai saat ini saya belum melakukan pendalaman yang lebih serius karena kendala bahasa itu. Apakah di dalam proses penerjemahan itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan satu dengan metode itu apakah kemudian Mas Junjung memberikan semacam ada catatan tambahan atau interpretasi gitu karena bagi saya kan kebetulan kalau saya baca itu kan Jung Hoon ini kan seperti dia seorang naturalis dia dokter kemudian dia juga berubah bisa menjadi ahli fisika dan sebagainya gitu. Nah, apakah di dalam proses itu misalnya ketika dia mencoba untuk mengklasifikasikan hutan tropis Jawa misalnya apakah kemudian ada catatan-catatan khusus yang Mas Malik berikan di sana? Karena jujur Mhm. Mas saya betul-betul ingin mempelajari, tetapi pengetahuan itu menjadi sangat-sangat terbatas sekali. Mhm. Kemudian yang kedua, saya ingin mendalami itu terkait pertanyaan Mbak yang pertama itu Mbak Widya tadi itu. Nah, dalam proses penerjemahan eh, di beberapa catatan-catatan penulis lain yang juga mengkaji Jung Hoon gitu. Kebetulan di dalam bahasa Jerman yang saya baca ada cerita bahwa Jung Hoon itu sangat berupaya mendalami spiritual orang Jawa gitu. Nah, dalam bacaan Mas Jung Hoon di dalam buku itu seperti apa itu Mas gitu. Mhm. Jadi terima kasih Mas. Nah, saya sudah chat tadi mudah-mudahan saya bisa segera membeli Mhm. bukunya. Matur nuwun, Ya, terima siap. kasih. Terima kasih. Beli Wayan mungkin ya, bukan Kang Wayan ya. Beli Wayan gitu ya. Ya, jadi kalau saya pribadi ya misalkan eh, ketika saya menerjemahkan buku ini tuh eh, jadi saya tuh bukan bukan penerjemah ya. Saya pakai mesin Pak Beli Wayan. Jadi teksnya dibikin ke Word, kemudian saya masukin ke Google Translate pakai bahasa Inggris, baru saya baca, oh maksudnya begini. Kemudian saya coba eh, pahami paragraf per paragraf, baru saya tulis ulang, oh ininya teksnya seperti ini. Makanya pengerjaannya cukup lama gitu, bisa sampai 1,5 tahun. Eh, Pagi-pagi subuh-subuh ya jam 5 pas anak saya lagi tidur, saya kerjain satu halaman gitu ya. Jadi dicicil akhirnya selesai. Jadi modelnya buku itu bukunya bahasa Jerman dibikin di convert ke Word gitu. Kemudian kita kita baca dengan dibantu pakai Google Translate dari dibikin jadi bahasa Inggris biasa bisa baca karena terjemahan ke bahasa Indonesia masih jelek gitu ya nggak bagus tuh. Eh, dari situ ketika saya baca kalau misalkan ada hal-hal yang menurut saya perlu ditambah catatan kaki saya tambahin catatan kaki itu saya eh, ketika ada gambar yang bisa saya temukan
untuk memperjelas, saya cari gambar dari periode sejenis. Jadi itu adalah cara saya untuk memperkaya penerjemahan ini. Tapi memang ketika dicek oleh saya pernah ngecek salah satu teks saya ke ada biografi Yung Hoon, ada namanya Ibu Renate Sternagel. Dia sempat di Bandung lama, jadi ngerti lah dikit-dikit bahasa Indonesia gitu. Ketika saya masukin memang banyak kritik-kritik, wah ini penerjemahannya kurang, misalkan nuansanya kurang tepat atau segala macam itu. Tapi kan kita terbatas ya dengan anggaran itu. Saya juga nggak bisa bayar penerjemah dengan layak gitu ya, atau bahkan editor aja baru belakangan saya bisa bisa bayar editor untuk mengedit buku ini gitu. Eh, eh, saya nggak sengaja nggak pakai penerbit karena memang saya juga mengakui bahwa oh, ini penerjemahannya mungkin nggak, kalau misalkan pakai penerbit kan dia punya standar penerjemahan yang kaku mungkin ya, atau punya punya standar tertentu gitu. Eh, Makanya saya terbitkan bukunya sendiri agar saya punya kebebasan, eh, nggak terikat oleh eh, peraturan gitu ya. Nah, ini bukunya sudah domain publik, suka-suka saya mau diapakan, dan itu adalah tanggung jawab saya untuk mempertanggungjawabkan naskah di dalam buku ini gitu. Tapi saya mendorong apabila ada teman-teman yang bisa menerjemahkan dengan lebih baik atau dengan lebih serius atau dengan lebih proper, tentu saya akan lebih lebih happy gitu ya. Eh, men- eh, Cuman nggak tahu kan itu anggarannya berapa, nanti bukunya harganya seperti apa, itu kan akan berbeda lagi. Nah, ketika misalkan nanti ketika melihat, eh, pengen tahu bagaimana bagaimana pandangan Yuhun tentang masyarakat Jawa, memang lebih baik kita baca buku ini, buku eh, Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa. Jadi di sini Yuhun modelnya adalah fiksi gitu. Dia ada dua orang Eropa sedang berkelana di Jawa bagian selatan, di sekitar Garut itu, Garut Selatan. Kemudian eh, sambil berdiskusi tentang orang Jawa itu bagaimana orang Eropa sikapnya terhadap orang Jawa itu harus seperti apa. Dan dari situ dia juga banyak banyak pandangan-pandangan tentang orang Jawa. Mereka tuh misalkan disebut orang yang seperti tinggal di surga, orang-orang yang misalkan terbelakang, atau orang-orang yang eh, misalkan dia juga menunjukkan kesan dia terhadap kolonialisme itu bagus, memperkenalkan produk-produk komersil untuk masyarakat yang ini. Hal seperti itu dibahas di buku ini. Dan saya sebenarnya berusaha untuk nggak menafsir itu ya, untuk nggak menafsir karena saya juga nggak tahu itu. Tapi ya kadang-kadang memang ada juga bias itu karena latar belakang pendidikan saya, atau misalkan latar belakang buku-buku yang saya baca itu. Seperti itu sih Kang Wai. Tapi ya moga-moga nanti silakan dicoba dibaca, dan saya sangat sangat menantikan juga kalau misalkan ada kritik-kritik konstruktif, atau misalkan oh ini kekurangan seperti apa. Mungkin karena baru 3 bulan, jadi saya belum belum banyak menerima, eh, belum 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 banyak misalkan akademisi yang baca dan coba mengkaji buku ini seperti apa itu. Tapi saya menunggu banget itu kalau misalkan ada. Oke, bagaimana Mas Wayan? Oh, ada respon lagi? Ya, terima kasih. Nanti saya baca dulu deh ininya. Terima kasih banyak. Hmm. Sukses, Mas. Terima kasih beli Bayan. Oke, baik Kang Malik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kang Roy Ciwidey. Untuk arca nenek moyang dari Ciwidey yang ada di Museum Sri Baduga, apakah salah satu yang ditemukan Jung Hun juga bukan Kang? Bukan, Bukan. itu kayaknya ditemukan oleh Salomon Muller. Jadi Hmm. ada di buku ini. Jadi eh, Salomon Muller tahun 1833. Jadi sekitar 4 tahun sebelum Yungun datang ke Bandung. Jadi itu Hmm. eh, Salomon Muller dan Peter Van Ort. Oh, terjawab ya Kang Roy ya. Jadi bukan oleh Jung Hun tapi oleh Salomon Muller begitu ya. Selanjutnya kita sebelum pada Kak Anissa, mungkin akan persilakan dulu Kak Muhammad David. Silakan Kak Muhammad David. Halo Kang Malik. Halo, halo. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Lupita. Yang pertama sih ini Kang Malik ya, karena ini temanya pada buku pertama itu saya pernah baca di karya Jung Hoon tentang cahaya.
perjalanan saya ke selatan itu. Hmm. Kalau diandai-andai lagi Kang, kalau Kang Malik bertemu dengan Jung Hoon gitu katakanlah ya, atau mungkin keturunannya, itu tuh apa yang ingin Kang Malik sampaikan kepada beliau tentang karyanya, tentang pemikirannya. Yang pertama itu, dan yang kedua ini sih Kang, tentang kritik. Kritik Kang Malik sendiri secara pribadi itu apa sih pada buku yang kedua itu, Perjalanan Jung Mhm. Hoon ke Pulau Jawa. Terima kasih. Kalau saya ketemu Jung Hoon ya, apa yang pengen saya bilang? Menarik. Nggak tahu juga sih. Kalau saya baca tentang hmm, eh, tentang karakternya, banyak yang bilang Jung Hoon itu adalah orang yang annoying gitu ya. Dia antisosial, kurang bersahabat orangnya. Kalau ngomong ceplas-ceplos, kalau komentar eh, das gitu ya. Jadi saya nggak membayangkan dia sebagai orang yang mudah untuk di approach gitu ya. Tapi kalau eh, dia juga, saya sih melihat di dalam banyak kesempatan eh, dia mungkin agak agak apa namanya itu eh, agak agak apa ya agak eh, orang zaman itu ya, orang zaman zaman Jung tuh rasis gitu ya. Jadi eh, dia mungkin akan menganggap orang yang bukan dari rasnya dia dengan eh, eh, pandangan yang lebih yang rasis lah. Saya nggak tahu ini seperti apa. Jadi saya nggak tahu kalau kalau ketemu dia akan seperti apa. Tapi mungkin saya bilang, oh, saya baca buku saya baca buku Anda, gitu. Saya mengikuti perjalanan Anda dan terima kasih sudah udah bikin kayak gini. Eh, Mungkin saya bakal minta dia untuk cerita gitu. Tapi saya nggak expect dia sebagai orang yang eh, hangat gitu ya. Itu. Eh, nah yang kedua, kalau kritik saya terhadap terhadap buku ini gitu, ya, terhadap bukunya Jung Hoon, ini saya dapat setelah saya baca eh, perjalanan-perjalanan lain dari naturalis atau petualang-petualang lain ya. Misalkan ada namanya Fedor Jagor. Fedor Jagor itu seorang etnografer asal Berlin yang dia datang ke rumahnya Jung Hoon tahun 1858 dalam rangka dia lagi keliling dunia. Ada juga namanya Friedrich Gerstaeker. Dia adalah seorang novelis. Dia pernah keliling dunia ke Amerika Selatan, kemana gitu, ya. Ke Amerika, ke Australia, dan kemudian dia ke 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 Bandung juga, sempat ke Bandung. Nah, yang membedakan Yuhun dengan beberapa karakter ini tuh, Yuhun tuh sangat teknis itu orangnya tuh. Dia nggak dia meskipun sering dia mengeksplor berpendapat tentang orang-orang lain, tapi dia nggak banyak catatan-catatan kultural gitu. Yang dia catat adalah kebanyakan adalah catatan-catatan natural. Jadi tentang bentuk gunung api, tentang bentuk kawah, letusan segala macam. Tapi kalau penulis-penulis yang lain kayak Jagor tadi atau Gasteker, dia tuh eh, dia lebih aware sama eh, misalkan eh, kejadian-kejadian di pasar atau ketika mereka sedang berburu hewan itu prosesnya seperti apa, tarian-tarian penyambutan di rumah bupati gitu-gitu. Kejadian-kejadian itu juga menurut saya menarik dan Yungun nggak sama sekali nggak peduli itu dengan hal seperti itu. Ya, bagus juga karena itu bikin tulisannya jadi pure, sangat sangat teknis. Tapi di beberapa hal saya melihat bahwa itu bikin bikin eh, tulisannya agak agak hampa, agak kering gitu ya. Meskipun itu ditutup oleh kemampuan dia dalam eh, kemampuan deskripsi romantisnya dia, jadi atau ketika dia cerita tentang perasaannya dia gitu. Aduh, saya tuh sedih banget karena saya nggak punya keluarga. Saya nggak dia kadang ada curhat-curhatnya juga itu juga yang bikin bukunya jadi agak nggak terlalu kering gitu. Tapi kalau misalkan harus mengkritik, menurut saya itu eh, buku ini tuh eh, terlalu sangat teknis. Tapi sebagai geologis, sebagai orang yang banyak eh, studi konservasi, menurut saya ini bukunya sangat sangat bagus sih, sangat sangat membantu eh, karena banyak tanaman, nama-nama tanaman, eh, deskripsi-deskripsi bentuk-bentuk natural gitu, seperti itu
yang sangat penting. Tapi kalau orangnya yang senangnya senangnya baca novel mungkin wah ini ini banget teknis banget gitu gitu. Gitu Kang David. Oke. Bagaimana Kang David? Ada respon atau pertanyaan lanjutan? Eh, Iya, terima kasih Kang Malik. Terima kasih Mbak Lupita ya. Kesempatannya lagi. Ini sih Kang. Apakah karya Junghun di perjalanan Pulau Jawa ini merupakan apa namanya perjalanan kisah Jawa setelah Raffles kan Raffles juga membuat buku yang fenomenal juga ya Kang yang namanya kan History of Java gitu. Apakah sepadan dengan itu walaupun History of Java banyak kebudayaan dan sangat jarang tentang fenomena alam. Terus yang kedua sih ini Kang, apakah ada target lain Kang setelah karya Junghun ini yang mau diterbitkan? Target lain. Iya, yang diterjemahkan lagi karena Oh ya. luar biasa sih Kang, Masya Allah. Jadi kalau kita bandingkan dengan Raffles ya, Kang David sangat berbeda. Jadi kalau Raffles kan sebenarnya dia itu kan dia meskipun publish namanya Thomas Stafford Raffles, tapi sebenarnya kan itu karya orang-orang yang membantu dia, misalkan Horsfield atau misalkan Crawford atau banyak tokoh-tokoh lain yang mengumpulkan data, kemudian sama Raffles dipublish. Eh, Dia bisa dibilang arogan gitu. Jadi kalau di tim Hannigan tulis kan Raffles itu sangat arogan kan di nulis The History of Java. Jadi History of Java itu ada the yang jadi inilah History of Java yang tulisan karya saya gitu. Eh, Petanya tidak akurat oleh Jungun kemudian banyak dikoreksi gitu. Hmm, tapi memang karyanya Raffles kan ada info-info tentang kebudayaan ya, tentang candi-candi yang itu nggak ada di bukunya Jungun. Soalnya saya lagi makan permen. Hmm, Dikasih anak saya tadi. Soalnya. Apa Ah, Kang? hmm, sorry. Mana nanya. Nah, eh, itu ya jadi eh, tapi itu karyanya Java itu 1.800 halaman terdiri atas 3 jilid. Yang pertama jilid tentang eh, geomorfologi dan botani. Jilid kedua tentang gunung api, 45 gunung api. Jilid ketiga tentang geologi. Jadi kalau dalam bidang ilmu bumi mungkin karya Yungun ini adalah yang nomor satu gitu ya di sepanjang sejarah mungkin Pulau Jawa. Eh, dan melengkapi di sana itu dia juga bikin peta peta geologi Pulau Jawa skala 1:350.000, ada 4 lembar gitu ya. Kalau kita cetak kita print itu sekitar 4 kali 1 meter itu karyanya Yuhun itu. Nah, eh, sangat sangat fenomenal. Saya pengen menerjemahkan tadi buku yang 1.800 halaman tapi sekarang masih mengumpulkan motivasi gitu ya, masih mengumpulkan motivasi dan sembari mengumpulkan motivasi saya menerjemahkan juga memang beberapa beberapa catatan-catatan lain ya, misalkan ada namanya eh, Wormser. Wormser itu seorang orang yang hidup 1900 antara awal 1900 sampai 1946 gitu ya. Dan dia mendaki 33 gunung di Jawa. Dia adalah seorang eh, Junghunis, jadi pengagumi Junghun. Dia menapak tilas semua jejak Junghun dan itu bukunya saya terjemahkan. Ada biografi Junghun dan buku judulnya Pesona Gunung-Gunung Jawa. Itu moga-moga bisa bisa terbit juga, bisa terbit bukunya itu. Dari Wormser. Eh, ada juga misalkan buku dari W.R. Van Hovel itu eh, cerita tentang dia seorang pendeta yang menulis cerita-cerita humanis di Pulau Jawa pada 1950. Jadi saya baru tahu gitu, cerita tentang pelelangan budak, ada cerita tentang orang Belanda itu mengirimkan anaknya dari umur 8 tahun. Jadi orang Belanda yang tinggal di Hindia misalnya, anaknya umur 8 tahun tuh dikirim ke Belanda untuk
sekolah gitu ya, baru datang lagi 20 tahun kemudian eh, ada tentang putusnya pendidikan dari apa hubungan keluarga karena model-model seperti itu. Jadi cerita-cerita pada era itu yang membantu saya untuk membayangkan era-era 1800 itu seperti apa. Itu goal saya sih sekarang jadi mengarah ke situ. Jadi eh, sembari mengumpulkan tenaga untuk menerjemahkan tadi buku istri berapa halaman, pengen explore Pulau Jawa abad 19 itu seperti apa keadaannya dari berbagai aspek itu. Gitu, Kang David. Oke, bagaimana Kang David? Semoga terjawab dengan baik ya. Nggih, nggih. Terima kasih Mbak Lupita, terima kasih Kang Malik. Saya terus ditunggu karya selanjutnya. Siap, siap. Ditungguin nanti pemesanannya ya. Iya, bener Kang, itu Kang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak David pertanyaannya. Baik, Kang Malik, ini ada pertanyaan dari ini Kak Anissa. Saat menyiapkan berkelana di Pulau Jawa, apakah Bang Malik punya referensi atau terinspirasi dari karya penulis perjalanan lain yang membantu memutuskan cara menyajikan kisah ini? Misalnya bagaimana menjaga gaya bahasa puitis Yung Hun sambil mengatur alur ceritanya agar tetap mengalir untuk pembaca masa kini. Terima Ya, kasih. ya. Saya lama baca model-model buku Sumatera Tempo dulu, Kalimantan Tempo dulu, terbitan-terbitannya Kobam gitu ya, yang banyak membahas tentang perjalanan-perjalanan orang di Sumatera atau di Jawa atau di Kalimantan zaman dulu gitu ya. Eh, itu buku itu kemudian saya aplikasikan untuk buku ini Naturalis Zaman di Tanah Priangan, mirip kurang lebih seperti itu. Nah, tapi untuk buku berkelana ini memang agak beda karena bukunya tebal gitu ya. Eh, saya juga waktu itu bingung ini gimana ini cara cara menampilkannya. Bukunya itu terdiri atas sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya ada 4 bab besar. Jadi bab dia sebelum dia ke Jerman, sebelum dia ke Jawa, bab dia di eh, ekspedisi dia tahun di Batavia dan di Jogja, ekspedisi dia di Jawa Barat, ekspedisi di Jawa Timur dan ekspedisi dia lima lima bab berarti di Pangrango. Saya bingung wah ini gimana cara cara menampilkannya. Ada beberapa data di buku yang nggak saya tampilkan karena terlalu teknis, misalkan data-data ketinggian, data-data suhu itu nggak saya tampilkan karena terlalu teknis. Jadi ada juga bagian-bagian bukunya yang nggak saya tunjukkan itu. Ah, eh, bagaimana cara cara menjaga gaya bahasanya agar tetap mengalir dan nggak kaku? Ya tadi eh, naskahnya saya baca naskahnya, kemudian saya terjemahkan nggak per se kata per kata, tapi paragraf per paragraf. Jadi itu adalah apa namanya itu kesan saya terhadap paragraf itu seperti apa. Kemudian nanti dibantu oleh oleh editor saya, eh, Kang Anton Kurnia ya. Jadi dia membantu eh, memperbaiki naskahnya. Kebetulan beliau senior saya juga di Geologi ITB dulu. Eh, ini puisi-puisinya, kutipan-kutipan puisinya juga dibantu oleh oleh Kang Anton, jadi diperbaiki agar lebih rimanya sama dan segala macam. Jadi sangat sangat terbantu saya oleh support dari editor saya gitu. Gitu Teh Anissa. Tuh ya, Teh Anissa, semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Kang Agung Ilham. Punten Kang Malik, apa jasa Yung Hun untuk orang Indonesia? Padahal tadi kata Kang Malik, ia seorang yang rasis dan kolonial. Jadi perspektif Yung Hun melihat Indonesia seperti apa? Pertanyaannya Kang. eh Ya, jasanya yang paling eh, kan kita memang harus memisahkan ya antara yang baik dengan yang tidak baik gitu ya. Ada ada bagian-bagian di mana Yung itu misalkan ketika dia mendaki gunung dia memaksa kuli-kulinya untuk maju untuk mengangkat. Kalau dia kulinya ini dia pukul pakai pakai kayu itu beberapa kali dia lakukan seperti itu. Ada beberapa kesempatan juga dia misalkan mengejek atau menghina tradisi misalkan di Solo atau di mana raja-raja dia hina gitu ya. Eh, ada juga
Tapi ada juga momen-momen dia eh, ketika dia mengkritik perlakuan tidak adil atau perlakuan jahat dari eh, ketika narapidana-narapidana itu dibawa misalkan di Padang, dia tuh memprotes memprotes kejahatan terhadap narapidana. Dia dia tulis. Nah, kemudian eh, jadi nggak selalu hitam putih gitu ya. Nggak, jadi nggak selalu ketika dia eh, seorang kolonis, seorang eh, apa, kemudian dia dia seorang rasis, kemudian serta merta dia eh, jelek dan semuanya kita buang itu. Banyak juga yang bilang kayak gitu ke saya tuh. Oh, itu adalah orang penjajah, ngapain kita baca bukunya? Saya bilang, oh ya, ya sudah ya, kalau nggak mau nggak usah dibaca, nggak masalah gitu. Banyak yang bilang seperti itu gitu ke saya. Saya coba saya melihat bahwa bukunya Jung Hoon adalah sebuah data yang sangat berharga untuk Pulau Jawa, dan itu ya berharga buat kita gitu ya, buat kita berharga data itu sebagai dokumentasi era itu, sebagai dokumentasi eh, maaf ya, terlalu berisik gitu. Jadi sebagai sebagai sebuah data itu sangat sangat berharga, dan kalau nggak ada ya kita nggak punya gitu. Jadi itu jasa juga buat buat orang Indonesia. Di kesempatan lain misalkan dia menjadi orang yang memperkenalkan budidaya kina eh, di Hindia gitu ya. Jadi sebelumnya hanya bisa dibudidaya di Peru, kemudian Yung Hoon yang berjasa memperkenalkan cara budidaya. Sampai sekarang namanya diabadikan, misalkan jadi nama Pasir Yung Hoon di Pangalengan, ada rumah sakitnya gitu. Ya bukti bahwa dia tuh berjasa gitu ya. Eh, Mungkin pada eranya Yung Hoon ya belum ada orang orang Indonesia, belum ada gitu. Yang ada hanya orang Jawa, orang Sunda, orang Batak. Indonesia juga belum belum dikuasai sepenuhnya, masih ada negeri-negeri yang merdeka gitu ya. Tanah Batak tuh masih masih negeri yang merdeka. Jadi pandangannya ya hanya semata-mata misalkan hanya pandangan terhadap orang Jawa, orang Sumatera gitu. Seperti itu. Jadi saya melihat ada hal yang baik yang bisa kita explore, ada data-data yang penting yang dia dokumentasikan, dan itu tuh apa? Kita nggak tahu itu. Dan salah satunya caranya agar kita tahu ya kita baca dulu. Eh, Sebelum kita bisa interpretasi segala macam, kita baca dulu. Nah, dibaca aja belum gitu. Karya-karyanya Jung Hoon. Gitu Teh Lopitan. Baik, Kak Malik. Begitu ya, Kak Agung. Jadi tadi apa namanya pesannya Kang Malik ya, meskipun beliau seorang yang rasis dan kolonial, tapi bukan berarti semua eh, hal atau misalnya pelajaran yang bisa kita dapat dari bukunya itu jadi tidak kita pertimbangkan gitu ya, Kang ya. Oke, baik. Mungkin sedikit aja ya dari Kak Firman, Kang Widi, nanti sama Kang Abimayu. Mungkin terakhir ya, gitu. Nanti setelah itu kita Mhm. akan tutup sesi tanya jawabnya. Nah, selanjutnya ini ada dari Kang Firman Ahmad. Bagaimana dengan perlengkapan Yung Hun saat melakukan ekspedisi ke gunung-gunung di Nusantara? Apakah artefak-artefaknya seperti ransel, sepatu boot, tali temali masih tersimpan? Begitu, Kak. Kayaknya udah nggak ada ya. Itu nggak ada yang menyimpan ya sepertinya. Hmm. Tapi ada beberapa fotonya, foto fosil-fosilnya ada aja. Tapi kalau alat-alatnya kayaknya nggak ada. Hmm. Eh, di Braunschweig ada museum namanya Museum Gestacker Museum, itu museumnya tadi Friedrich Gestacker pernah ke Jawa, tapi saya belum pernah juga mampir. Saya pengen lihat apakah ada peninggalan-peninggalan dari Jawa di sana keris, tapi kalau Yungun nggak ada. Setahu saya sih nggak ada. Baik, siap, Kang Malik. Dari Kak Widianti, Kang Malik, bagaimana cerita Yung Hun tentang bencana alam, khususnya letusan gunung api? Apakah sama dengan Raffles untuk bisa melakukan penyelamatan suaka alam atau manusia? Oke, tujuannya mungkin. Mhm. Ya tujuannya sama juga. Jadi dia pengen tahu
eh, periode ulang gitu, dia pengen tahu bagaimana mekanisme letusannya seperti apa, periode ulangnya berapa lama. Terus dia ngelihat juga kerajaan-kerajaan yang terkubur, artinya kan ada desa-desa yang hilang gitu ya. Ketika dia di Galunggung dia nyebut, oh ini orang kabur ke sana tapi kemudian mati juga karena ya eh, dia mengira itu tempat yang aman padahal enggak kan. Berarti kan kita harus kita harus petakan nih yang aman tuh seperti apa. Jadi ada juga keinginan untuk ke arah sana ya. Jadi untuk mengenal gunung selain untuk bertemu pencipta langsung di hadapan mukanya itu kata-katanya Yunhun, tapi dia juga pengen mempelajari itu tadi letusan gunung api, peradaban yang punah, eh, respon masyarakat itu seperti itu. Jadi ada juga ini tujuannya untuk penyelamatan manusia. Baik, begitu ya, Kak Widianti. Selanjutnya untuk Kak Abimanyu, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum malam Kak. Waalaikumsalam. Saya Abimanyu dari Bandung. Cuman tertarik tadi kalau teknis memang harus baca Samsung ya, karena saya juga sudoku beli buku tapi tidak dibaca atau belum dibaca, mudah-mudahan jadi pemantik. Tapi saya tertarik tadi opening dari Kang Malik. Suara saya jelas kan? Jelas. Jelas, Kang. Opening dari Kang Malik tadi itu mengatakan kalau malah karyanya atau Junghunnya sendiri itu kurang dikenal di Eropa, bahkan di Jerman sendiri. Nah itu kenapa kira-kira kan yang kita tahu atau yang saya tahu kan orang Eropa Barat, orang Eropa pada umumnya dan khususnya orang Jermanik itu kan saat abad berapa mereka sangat menghargai ilmu pengetahuan kan, bahkan yang failure pun mereka akan apresiasi gitu. Kenapa? Apa ada blunder yang pernah dilakukan atau saya tadi kaget juga yang dengar di Jerman sendiri yang terkenal ini apa ya memberikan penghargaan sangat terhadap saintis atau ilmu pengetahuan tapi malah tidak mengenal gitu. Apakah boleh ada cerita yang menarik atau kenapa? Ya. Itu aja kan, penuhun. Ya memang di seluruh Jerman hanya ada satu jalan Junghunstrasse di kampung halamannya di kota Mansfeld. Jalan kecil aja di depan rumah halamannya itu. Di situ ada tugu, ada batu eh, mengenang Junghun si Humboldt dari Jawa. Di pusat kota apa pusat pariwisata kotanya lagi ini atau ada petanya di pajak, tapi udah hanya sebatas itu saja gitu. Eh, mungkin ada beberapa alasan kenapa dia nggak dikenal gitu. Yang pertama bisa jadi dia karena dia tahun 1850-an itu dia naturalisasi jadi warga negara Belanda gitu. Itu karena kalau dia nggak naturalisasi itu bukunya nggak bisa terbit atas nama dia. Nggak boleh sama pemerintah Belanda. Eh, salah satu hal yang lain yang bisa jadi ya memang di Jerman banyak juga peneliti-peneliti yang hebat gitu ya, peneliti-peneliti yang atau misalkan yang menelitinya Amerika atau eh, tempat-tempat lain yang lebih banyak dieksplor itu. Bisa jadi kalau misalkan nanti kita apa namanya itu angkat Junghun lebih banyak di Indo, eh, bisa bisa jadi juga ada eh, acknowledgement dari pemerintah Jerman tuh terhadap di apa ya, Goethe Institute tuh punya punya anggaran setiap tahun untuk dari kedutaan besar untuk perawatan makam Junghun. Jadi eh, tapi ya mungkin kalau ya itu belum eh, karena nggak tahu apakah ada atau enggak si audiensnya kalau kita angkat ini, makanya dia nggak nggak angkat juga gitu karena banyak yang kalau mau dieksplor banyak banyak tokoh-tokoh yang lainnya. eh itu sih mungkin Kang Abimanyu, jadi eh, hanya sangat sedikit sekali memang yang tahu tokoh-tokoh hebat kita ini. Baik kan. Nah, sama-sama. Jadi
Punten, tapi tidak ada sentimen negatif atau bukan blunder ya. Enggak, enggak, Di Jerman tidak ada ya. enggak. Lebih ke masa lalu. Iya, lebih Lebih karena udah banyak jadul aja, udah lebih baik berkarya dan dikenal di Belanda gitu ya. iya. Siap. Nuhun Kang. Siap. Oke, siap. Nuhun sami-sami Kak Abimanyu. Sebentar. Oke, baik teman-teman temu sejarah semuanya ya. Kita udah ada di penghujung nih sesi diskusi kita. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan, udah diskusi seru banget ya. Kita dapat banyak insight dari apa yang sudah dikerjakan oleh Kang Malik ya, bukan hanya dari buku yang berkelana di Pulau Jawa aja, tapi kita juga dapat insight mengenai Yuhun secara keseluruhan gitu ya. Oke, baik Kang Malik, sebelum ditutup dan sebelum kita foto-foto dulu gitu ya, eh, saya pengen minta closing statement deh sedikit aja dari Kang Malik. Silahkan Kang Malik. Oh, sebelum saya kasih closing statement ya, mungkin saya mau promosi dulu gini ya, Boleh, silahkan Kang. sebentar ya. Jadi eh, eh, dalam waktu dekat, nah, ya mungkin di akhir bulan ini saya akan mulai menerbitkan ini buku Cahaya dan Bayang-Bayang di Jawa, jadi cetakan kedua, buku yang isinya adalah ini cerita dan diskusi dikumpulkan selama perjalanan menerobos pegunungan dan hutan belantara melalui rumah orang miskin dan kaya oleh saudara Siang dan Malang. Ini adalah buku pemikiran filosofis Jung Hoon. Setelah 13 tahun berkelana di Pulau Jawa, dia kembali ke Eropa. Dia menulis cerita tentang eh, filosofi ketuhanan dia seperti apa, yang menurut saya cukup menarik kalau pengen topik yang agak mikir gitu ya. Ini yang terdekat. Nah, kemudian yang eh, akan segera, semoga bisa segera terbit juga adalah buku ini. Hmm, ya, ini adalah biografinya Franz Junghoon. Jadi eh, ditulis oleh Wormser tahun 1946. Ini sudah selesai juga. Jadi kalau misalkan mau pengen tahu nanti eh, cerita hidupnya dari dia lahir sampai dia meninggal seperti apa, dan eh, apresiasi atas karya-karyanya, nanti bisa baca di buku ini. Itu eh, iklan eh, iklan Bang, pembaca. Punten, Kang Yes, Malik, boleh balik ke cover yang sebelumnya? yang sebelumnya itu yang mana, yang Cahaya dan Bayang-bayang. Bayang. Bayang-bayang. Kalau kata Telupita Cahaya Bintang tadi ya. Oke. Ini ya, Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa ini ya. Dankeschön. Ya. eh ini nah untuk kalau buku yang kita bahas hari ini ini udah restock, jadi silakan teman-teman bisa pesan lewat saya, atau misalkan bisa pesan lewat ada juga beberapa toko buku yang punya, di Blok M ada, di eh, toko buku Akik ada, di Pacar Merah ada, di toko-toko buku di Bandung, apa namanya tuh, Pelagia, Bunga di Tembok, Lawang dan lainnya ada juga, jadi silakan bisa cari. Nah, untuk menutup itu, jadi eh, saya melihat bahwa cerita Yuhun ini sangat menarik gitu. Jadi ceritanya sangat orisinil gitu ya, otentik, berasal dari satu periode 1835 sampai 1864 yang dideskripsikan dengan begitu rinci dan detail. Eh, kita selama ini nggak tahu itu periode itu seperti apa, karena memang referensinya itu dalam bahasa Jerman itu atau dalam bahasa Belanda. Dan saya memang berusaha pengen menyingkap dulu tuh isi teks itu apa gitu. Kita nggak tahu eh, isinya apa gitu sebelum kita bisa menginterpretasi, sebelum kita bisa memilih mana yang penting mana yang nggak penting. Kita baca dulu isinya apa. Tapi setelah saya membaca begitu banyak referensinya Jung Hoon, saya melihat ini orang yang sangat hebat gitu ya. Saya melihat dia orang yang sangat produktif, dan saya merasa terhormat
bisa dapat kesempatan untuk jadi orang yang memperkenalkan karyanya untuk pertama kali kepada teman-teman gitu ya. Eh, jadi ini repot-repot tuh bukan karena saya eh, gabut, tapi saya pengen pengen betul nih, eh, bukan cuma saya yang baca cerita seru ini gitu, kepada teman-teman. Gitu, terima kasih banyak Teh Tiwi dan Teh Lupita atas kesempatannya untuk berbicara di forum ini dan teman-teman juga yang mendengarkan dan mengikuti acaranya dengan begitu antusias gitu ya. Gitu kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Kang Malik dan teman-teman semuanya. Nggak kerasa ya, kita udah ada di penghujung acara gitu ya, udah ada di penghujung diskusi ini. Seru banget, pertanyaan teman-teman juga luar biasa. Sebelum kita tutup dan dadah-dadah, kita mau foto bersama dulu nih. Yang teman-teman yang bisa buka kameranya bisa on cam silahkan dong supaya ke apa namanya kelihatan nih wajah-wajah yang tadi antusias bertanya ya, antusias menyimak juga boleh dibuka dulu kameranya. Kita akan 2 kali take ya teman-teman fotonya. Jadi yang pertama pose bebas, yang kedua juga pose bebas. Temu sejarah gimana sih Kak Tiwi biasanya? Ada ininya nggak, ada pose khusus nggak? Ya udah kita 2 kali take aja ya gitu. Sama-sama Kak Abimanyu, sama-sama nih bahasa Jermannya apa Kak Malik? Bitte schön. Bitte. Bitte, oke, bitte ya, ya, bitte. Danke, Oke, pas. jawab Nah, sama ya. saya juga baru ketemu ikut di grup Jawa Timur Mantap di banget. Malang. Oke, baik Kang Malik dan teman-teman, saya akan take fotonya. Untuk yang pertama, saya hitung mundur dari 3 sampai 1. 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi kita take fotonya. 3, 2, 1. Oke, mantap. Nah, kasih banyak Kang Malik dan teman-teman semuanya. Kita udah melalui sesi foto bersama juga ya malam hari ini, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Kang Muhammad Malik Ar-Rohim. Sehat selalu di Jerman, Kang. Semoga nanti ada kesempatan ya bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman temu sejarah yang hadir pada malam hari ini. Dan tentu saja saya juga mau ucapkan terima kasih banyak untuk Teh Dewi Kasavela yang sudah memfasilitasi kita semua ya diskusi malam hari ini melalui temu sejarah yang ke-78 ya. Dan juga tentu saja last but not least ya, buat teman-teman semua yang udah semangat menyimak diskusi bertanya luar biasa. Baik teman-teman semuanya, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Harus berjumpa lagi ya Kamis depan, walaupun moderatornya bukan saya. Semoga saya bisa hadir juga sebagai penyimak ya, atau bisa ikut berdiskusi memberi pertanyaan ya di kesempatan berikutnya. Baik Kang Malik dan teman-teman semuanya, kami izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat Kang Malik dan Terima kasih Mas Malik. sama-sama Sampai Kak. ketemu lagi. Sama-sama teman-teman dan Kang Mas Malik. Malik di Braunschweig ya? Di Bronsek. Saya dulu di Göttingen. Oh, dekat dari Oh, sini. Kang Malik Ya masih di betul, saya Jerman sempat sekarang. main-main ke situ, ke startnya dulu. Ya, Oke. di Jerman saya. Ya, Sekarang itu posisi masih di Braunschweig. Brunswick seperti Oh, buangannya orang ITB Iya. katanya ya. Iya. Oke, terima Mari Pak, kasih. ya. punya Bandung. Thank you. Ya, Kang Malik Oke, masih di Braunschweig baik. sekarang kan? Teman-teman, saya izin tutup ruangan Zoom meetingnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.